Dah, habis itu kita masuk ke gerhana. Ada gerhana itu ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu apa aja tadi? Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Nah, kalau gerhana matahari itu gimana susunannya? Matahari, bulan, bumi. Nah, kalau gerhana bulan susunannya terbalik. Matahari, bumi, bulan. Itu dia ya. Bedanya antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu Anda harus bisa menggambarkannya. Yang mana yang umbra, yang mana yang penumbra. Kalau umbra itu yang bagian yang gelap. Kalau penumbra itu adalah di samping-sampingnya yang umbra. Nah, kalau bisa Anda dapat menggambarkannya. Siapa tahu ada keluar, coba gambarkan gerhana matahari total dan gerhana bulan sebagian misalkan. Coba bisa menggambarkan. Jadi kalau bisa menggambarkan kan bisa Anda menjawab. Dah, habis itu sistem kalender. Kalau sistem kalender itu gimana? Kita tahu ada 2 sistem kalender yang kita pakai. Apa itu? Sistem kalender Hijriyah dan Masehi. Nah, kalender Hijriah dan Masehi. Yang biasa kita pakai sekarang yang Januari, Februari sampai Desember itu adalah Masehi. Berdasarkan revolusi apa? Nah, kalau kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Hijriah, kalender Masehi, sorry. Kalau kalender Masehi, dia berdasarkan revolusi bumi. Nah, yang 2022 ini, 2023, itu berarti dia berdasarkan revolusi bumi. Kalau yang apa? Hijriah, itu dia berdasarkan revolusi apa? Bulan. Oke, berdasarkan revolusi bulan. Nah, jadi kita sambil hafal ya. Nah, kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Kalau kalender Masehi, dia berdasarkan revolusi bumi. Dah, habis itu Anda tolong hafal. Kalau Januari sampai Desember itu udah nggak ada yang hafal lagi ya. Kalau kalender Hijriah itu tolong dihafal juga bulan-bulannya. Oke, kan ada Ramadan, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, tolong dihafal itu. Siapa tahu juga keluar nanti di pilihan Anda. Oke. Dah, habis itu kita masuk ke awan. Awan itu kan banyak pula jenis-jenisnya. Apa aja jenisnya? Apa yang tahu? Dah, bagian awan itu kan jenis awan itu kan juga ada. Nah, coba nanti dicari apa aja jenis-jenis awan. Habis itu, apalagi bagaimana terbentuknya awan. Nah, proses pembentukan awan itu kan air laut. Karena cahaya matahari menguap, dia jadi titik-titik air. Titik air mengumpul, media awan. Habis itu awan mengumpul juga, habis itu terjadinya hujan. Nah, bagaimana proses pembentukan awan? Nah, bagaimana caranya awan terbentuk? Habis itu, awan itu juga berhubungan dengan angin. Apa saja macam-macam angin. Nah, yang Anda harus hafal itu adalah angin-angin yang terkenal. Misalnya terjadinya bencana angin, misalnya kayak angin Bahoro, angin apa lagi yang terkenal tuh puting beliung. Dan di daerah apa biasanya terjadi? Itu biasanya keluar. Nah, misalnya angin apa lagi? Yang terjadi di mana, angin apa, habis itu terjadi di daerah apa. Nah, jadi angin-angin yang terkenal itu, yang jadi bencana itu Anda harus tahu. Dah, habis itu apa lagi? Ada angin darat, angin laut. Apa bedanya angin darat, angin laut? Habis itu angin gunung, angin lembah. Apa bedanya? Habis itu angin ribut, angin muson, ada angin topan. Apa perbedaannya angin-angin tersebut? Dah, kita masuk lagi ke cuaca dan iklim serta musim. Dah, apa bedanya ketiga ini? Apa bedanya cuaca, iklim, musim? Nah, kalau cuaca itu apa? Misalkan Anda dengar di TV ramalan cuaca. Atau misalkan di radio ramalan cuaca. Apa tuh maksudnya ramalan cuaca tuh? Dia untuk meramal itu kan untuk hari besok kan? Berarti cuaca itu apa? Untuk satu hari. Tuh. Jadi cuaca itu hanya untuk satu hari. Apa ya cuaca besok? Apa cuaca hari ini? Jadi apa? Cuaca itu untuk satu hari. Kalau iklim, apa bedanya antara iklim dan musim? Apa bedanya? Kalau cuaca tadi kan per hari kata Ibu. Kalau iklim dan musim, apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya iklim dan musim? Nah, kalau iklim itu biasanya per 6 bulan. Nah, per 6 bulan. Nah, misalnya kalau iklim kita apa di di Indonesia ini ada iklim hujan dan iklim kemarau. Oke, iklim kemarau atau panas. Habis itu iklim
Hujan itu biasanya per 6 bulan. Itu iklim. Habis itu apa lagi? Di iklim. Habis itu apa? Kita masuk ke apa lagi nih? Musim. Kalau musim itu apa yang Anda ketahui? Musim. Kalau misalnya di negara luar itu kan ada musim semi, apalagi musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, kalau kita apa? Kita juga ada musim. Musimnya cuma 2, apa tadi? Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Itu dia. Dah, habis itu apa lagi? Antara cuaca iklim dan musim itu apa saja yang pengaruhinya? Kok bisa ada berbeda-beda di tiap daerah cuaca, iklim, dan musim itu? Kenapa berbeda-beda di tiap daerah, tiap negara? Apa aja faktor-faktornya yang menyebabkan berbeda itu? Misalkan ada sinar matahari yang berbeda. Terkena sinar matahari suatu daerah tentu beda dengan daerah lain. Terus itu apalagi? Hujan, apalagi angin, kelembapan udaranya, suhu udaranya. Dah. Oke. Di situ materi yang ini, kalau yang NASA, ESA, Roscosmos, CSSA, ISRO itu Anda cukup menghafalkan, misalnya NASA itu apa aja apanya yang terkenal. NASA itu kan dia dari Amerika. Nah, NASA itu apa saja yang dia temukan. Oke. Nah, Anda hafal aja 3 atau 4. Nah, habis itu apa lagi? ESA. ESA itu dari daerah mana dia itu? Apa yang punya badan antariksa punya daerah punya negara siapa? Negaranya mana? Habis itu apa lagi? Roscosmos. Roscosmos itu dari Rusia. Apa aja kira-kira yang ditemukannya? Habis itu apa lagi? CNSA. CNSA itu dari daerah mana? Tiongkok. Tiongkok itu apa aja yang ditemukan? Habis itu ISRO. ISRO itu dari daerah mana yaitu India. India. Nah, apa aja yang sudah ditemukan India? Badan antariksanya. Nah, kalau kita kan di Indonesia ini apa? Ada juga apa ya, kan ada di Lembang Bandung tuh kita juga punya apa aja yang sudah ditemukan. Ya, itu apa saja kira-kira penemuannya. Nah, cukup dihafalkan 3 atau 4 per masing-masing ini. NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, dan ISRO. Habis itu dari negara mana dia. Itu dia ya. Nah, baru masuk yang materi kemarin. Materi kemarin itu tentang apa? Teori terbentuknya bumi kan udah juga tuh. Ada hipotesa apa planetesimal itu kan itu juga diulang lagi. Habis itu apa lagi bentuk susunan bumi? Ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer. Kalau atmosfer apa? Lapisan dari udara. Apa aja lapisan udara? Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Itu kan ada berapa tuh? Ada 6 atau 7? Ada 7 ya. Ada 6. Ada berapa nih? Ada 5. Ada 5. Yang terakhir adalah eksosfer. Nah, yang perlu Anda ketahui kalau lapisan atmosfer itu adalah misalnya terjadi hujan tuh pas di bagian mana? Troposfer atau stratosfer. Habis itu kalau kalau jatuh dia benda langit ke bumi kita, dia tuh habis terbakar biasanya di daerah mananya? Pas di daerah atmosfer bagian mana? Dia habis terbakar. Habis itu apa lagi? Misal pesawat tinggi terbangnya sampai lapisan mana? Anda harus tahu. Ya, di situ kita masuk ke litosfer. Litosfer itu apa? Kulit bumi. Kulit bumi itu apa aja bagiannya? Ada lapisan sial, ada lapisan sima. Dan nanti kan berhubungan juga dengan bebatuan ya. Bebatuan, ada batu apung, batu sedimen, batu apa lagi kan ada 3 jenisnya itu. Nah, tolong Anda perhatikan lapisan di kulit bumi. Habis itu baru nanti kita masuk ke hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air. Lapisan air itu yang kita harus hafal sekali itu apa? Siklus air. Siklus air itu ada siklus pendek, siklus panjang, siklus menengah. Ada gimana Anda menggambarkannya? Habis itu proses terjadinya siklus ketiga itu tolong nanti dihafalkan. Dah, masuk yang terakhir tadi, gempa bumi dan tsunami. Kalau gempa bumi dan tsunami itu kan yang perlu Anda hafal jenis gempa kan? Yang mana sih PPT kelas tadi? Ini ya. Ini. Ya. Ya ini ya tadi yang tampil. Iya, Bu. Ya. Nah, yang gempa bumi itu kan yang Anda harus tahu apa itu pengertian gempa bumi. Habis itu apalagi tsunami juga apa pengertiannya. Habis itu macam-macamnya, penyebab, cara melindungi diri, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau gempa bumi apa? Berguncangnya bumi karena adanya patahan
atau gunung api runtuhan. Oke, dah. Jadi macam-macam gempa bumi itu ada dua, ada tektonik dan ada vulkanik. Kalau vulkanik adalah karena gunung api. Kalau tektonik apa? Karena pergeseran lempeng bumi. Dah. Apa lagi? Dah, ada juga macam gempa bumi karena adanya jatuhan, ya, misalkan dari apa ya, dari benda langit jatuh, terjadi pula gempa. Dah, faktornya, ini dia, penyebabnya adanya faktor non alam, apalagi energi, kejadian alam tanah longsor dan pergeseran lempeng bumi. Nah, kalau dampak gempa bumi itu kan udah jelas ya, Anda kan pernah merasakan gempa kan, apa dampaknya? Ya udah kerusakan, kehilangan jiwa, gangguan ekonomi, ya, itu kan bisa Anda kembangkan sendiri. Habis itu apalagi melindungi diri. Melindungi diri misalnya Anda bersembunyi di bawah meja kalau dalam ruangan. Habis itu kalau di tingkat 2 Anda nggak bisa turun berarti harus mendekati samping apa ya? Samping di apa? Di tonggak-tonggak apa? Gedung. Biasanya itu yang terakhir runtuh kan. Apalagi misalkan apa ya, menghindari apa? Misalkan ada yang lemari-lemari yang tersangkut di dinding, tolong dihindari. Nah, itu kan pandai-pandai Anda aja. Silakan nanti diapakan. Saya cara melindungi diri di gempa apa? Kan bisa Anda buat. Habis itu lagi apa? Tsunami. Nah, tsunami itu terjadi karena apa? Ada gempa bumi. Selain gempa bumi apa lagi? Adanya pergeseran, habis itu meletusnya gunung api, tumbukan dengan benda langit, ada kan ya macam-macam tsunami, ada juga macam tsunami. Ada tsunami lokal dan ada tsunami jarak jauh. Nah, kan itu aja. Kalau dampak tsunami kan hampir sama ya, sama gempa. Nah, merusak bangunan, merusak tumbuhan, kehilangan jiwa. Nah, kan itu aja. Nah, jadi yang perlu Anda apakan itu adalah apa ya, untuk UTS silahkan diulang kembali karena materi kita kan banyak ya. Dari materi 1 sampai materi yang terakhir gempa bumi dan tsunami. Jadi silakan untuk syarat UTS lengkapi di apanya, di e-learning Anda itu tugasnya ya, makalah dan PowerPoint kalau Anda tampil. Kalau Anda nggak tampil silakan makalah saja, silakan lengkapi tugasnya yang di e-learning. Itu syarat untuk UTS. Dah, yang kedua, selama ini kan tugas kita kelompok aja terus ya. Nah, tugas untuk individu itu adalah Anda membuatkan mind map. Jadi mind map itu kayak ringkasan ya. Kalau ringkasan itu kan biasanya orang meringkas itu kan tulisan juga ya. Sekarang Ibu maunya ringkasan itu berupa mind map. Nah, ini mind map-nya bukan mind map secara garis besar, mind map lengkap. Oke, mind map lengkap. Misalkan apa tadi? Cuaca. Cuaca itu ada, apa itu arti cuaca? Nah, ada satu cuaca adalah ini dijelaskan. Habis itu apa lagi? Inti-intinya aja ya, bukan berupa kalimat lah. Intinya cuaca itu apa intinya? Perubahan apa aja mempengaruhi cuaca? Apa dampak cuaca? Nah, dari cuaca itu aja udah banyak panah-panah yang bisa Anda buat itu. Nah, masuk lagi ke iklim. Iklim apa aja bagiannya. Itu apa lagi? Musim, apa aja bagiannya. Nah, jadi dibuat selengkap mungkin ya. Jadi jangan bukan garis besar aja. Jadi selengkap mungkin. Jadi berupa kesimpulan materi tapi dalam bentuk mind map. Oke, kalau yang Ibu lihat kan mind map yang ada di makalah itu kan mind map secara garis besar aja ya. Tapi ini Ibu membuatnya mind map kesimpulan. Mind map kesimpulan itu adalah inti-inti kita tapi secara lebih lengkap. Itu dia. Jadi gunanya apa? Jadi Anda sambil buat mind map sambil Anda belajar buat UTS. Oke. Jadi yang mau dilihat pas UTS itu bukan buku lagi yang Anda buka. Cukup mind map Anda itu aja. Oke. Bisa. Jadi itu gunanya tugas akhir individu Anda itu. Nanti Ibu buatkan tempatnya di e-learningnya. Tugas akhir buat mind map untuk ringkasan materi 1 sampai materi 8. Oke. Jadi nanti ada 8 mind map yang Anda buat sebagai ringkasan materi kita dari materi 1 sampai materi 8. Dah? Oke. Tadi ada kelas yang tadi bertanya apakah boleh diketik di Word atau gimana, atau boleh tulis tangan. Terserah aja. Misalkan Anda suka tulis tangan, boleh. Nah, misalnya Anda kasih warna atau spidol atau apa, warna merah, hijau, jadi tampilannya lebih menarik. Tapi misalkan Anda mau buat di Word atau di mana, atau ada punya mindmap.com atau apa di Google itu kan bisa diakses itu. Udah bisa boleh juga. Ya terserah Anda mau buatnya dalam apa, yang penting ada ya. Boleh ditulis tangan, boleh juga dibuatkan di aplikasi atau di Word juga boleh, terserah. Yang penting ada mind map yang Anda buat dari bab 1 sampai 8 yang intinya adalah materi inti kita.
Jadi jangan mind map-nya sehalaman aja udah selesai. Nggak seperti itu ya, lengkap. Kayak misalnya teori terbentuknya bumi itu ada 8. Apa aja inti teorinya? Misalnya teori Big Bang. Apa aja intinya? Ada ledakan besar, ini, siapa penemunya, apalagi tahun berapa, ayat Al-Quran yang mendukung. Nah, kan banyak nanti itu panah-panahnya, lengkap. Ya, ini bukan secara garis besar, hanya aja mind map-nya. Ya, jadi itu untuk tugasnya, selain makalah dan PowerPoint, atau makalah, kalau Anda nggak tampil, di situ ada tugas mind map. Kesimpulan dari materi kita 1-8. Jadi ada 8 mind map yang harus Anda buat untuk membantu Anda UTS minggu depan. Oke? Sampai ini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk mind map-nya itu satu-satu dari masing-masing materi ya, Bu? Ya, jadi bab 1 pula mind map-nya. Bab 2, 1 pula mind map-nya. Jadi ada 8 mind map. Oke, jadi boleh mind map-nya boleh lebih dari 1 halaman, boleh. Oke, yang penting lengkap ya. Bukan inti-intinya aja. Udah buat aja misalnya teori bentuknya bumi, dari Big Bang, planetesimal, kabut itu, udah selesai aja mind map Anda. Bukan seperti itu ya. Lengkap. Oke. Baik, Bu. Ada yang ingin tanya-tanya? Pulangnya kapan ya, Bu? Hah? Apa? Pulangnya itu kapan, Bu, untuk di learning gitu? Ya, pas itu aja, pas ujian. Hari ujian. Pas hari ujian aja. Terus hari sebelum ujian Anda siap, boleh juga. Atau pas ujian Anda kumpulkan ke learning juga boleh. Oke, jadi buatnya sambil ngafal kan. Jadi gunanya tugas ini kan sambil Anda ngafal buat UTS. Jadi pas UTS tuh, mau UTS itu jangan buku juga yang dibuka lagi, tapi cukup mind map saja. Oke. Dah. Ada lagi yang ingin tanyakan sampai ini? Oh iya, soal UTS-nya ya. Nah, ini contohnya ya, soal UTS yang tahun-tahun kemarin. Nah, misalnya gini. Galaksi Jagat Raya dikumpulkan jadi berapa tipe? Teori kabut, nah itu makanya Ibu suruh siapa penemunya. Dah, ditemukan oleh siapa? Teori pasang surut oleh siapa? Nah, habis itu apa lagi? Asteroid, satelit. Nah, apa arti-arti masing-masing dari tata surya itu apa? Habis itu lagi anggapan bahwa pusat jagat raya matahari yang helio atau geo. Anda harus tahu. Habis itu anggapan menyatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya ditemukan oleh siapa? Oke. Habis itu apa lagi? Bumi berotasi dari barat ke timur. Itu akibat dari apa? Nah, waktu revolusi dan rotasi bulan mengakibatkan apa? Akibat rotasi bumi dan revolusi bumi apa mengakibatkan apa? Nah, umbra dan penumbra. Nah, apa itu? Apanya? Kalau daerah gelap itu adalah umbra. Kalau penumbra apa artinya? Nah, habis itu apa lagi? Hijriyah. Hijriyah itu nama lainnya apa? Tahun, koma, riyah. Nah, habis itu apa lagi? Perhitungan waktu kalender Masehi menggunakan lama waktu bumi berputar mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Apalagi nih? Pada Juni, kutub selatan mengalami apa? Bulan Juni musim apa? Oke, jadi Anda harus hafal musim-musim itu dari bulan apa ke bulan apa. Apa lagi nih? Macam-macam angin. Anda harus tahu angin-angin yang terjadi di Indonesia itu apa aja. Angin kumbang itu dari mana? Mana daerahnya? Angin gending, angin bahoro. Kalau dari Sumatera Utara itu angin berubu. Ya. Habis itu jenis-jenis awan ada cirrocumulus, cirrostratus. Nah, awan yang jenis-jenis itu ciri-ciri awannya apa? Dan termasuk kelembapan udara yang mana ini bagiannya. Nah, habis itu apa lagi? Nih, kalau kulit bumi atau lapisan bumi yang paling luar itu apa? Litosfer atau apa? Nah, hipocentrum itu apa? Apanya istilah dalam gempa? Adalah pusat gempa yang berada di dalam bumi. Nah, untuk esai ini contohnya. Nah, sebutkan teori bentuk-bentuk galaksi. Habis itu apa lagi? Teori geosentris, perbedaan musim cuaca iklim, awan jenis 3 jenis awan. Habis itu sejarah penemuan NASA apa saja. Habis itu lapisan bumi dari luar ke dalam. Coba jelaskan. Dah. Jadi itulah kira-kira soal tahun kemarin. Nah, jadi nggak mungkin itulah yang dikeluarkan lagi kan. Jadi silahkan Anda pelajari. Itu makanya Ibu suruh buat apa itu tadi? Mind map itu sambil menghafal, sambil membuat mind map. Jadi kalau Anda mau ujian mind map aja lihat lagi, jangan buku juga yang Anda buka-buka.
Tolong lihat aja mind map sambil kita menghafal. Dah? Oke. Tidak ada yang ingin tanyakan? Jadi insya Allah kita minggu depan UTS-nya tatap muka. Kalau misalkan Ibu Nadir nanti Ibu minta tolong ke dosen lain untuk menghafalkan ngawasnya. Insya Allah Ibu yang kalau bisa Ibu yang awas. Oke? Ya? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Jadi silakan dipelajari ya. Pelajari. Izin bertanya, Bu. Nah, Untuk ujian minggu depan itu kita luring atau bagaimana, Bu? ya luring di kelas. Oh, berarti sama seperti semester kemarin ya, Bu, Ya, di kelas. Di kelas ujiannya. Oke, baik. Untuk Jadwalnya Untuk gimana, Bu? soal- Tetap jam Ya 8? sama aja jadwalnya, sama jadwal kuliah aja. Jam 7, Bu. Jam 7:30 lah, ya 7:30. Jadwalnya sama aja jam kuliah jam 7:30. Dah? Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya. Jadi itu ya tugasnya, tugas sebelum UTS itu adalah melengkapi makalah dan PowerPoint atau makalah saja ke Anda e-learning, habis itu buat mind map. Guna mind map itu juga untuk Anda sendiri untuk ngafal menjelang UTS. Oke, mind mapnya enggak sembarang mind map aja, mind map lengkap. Oke. Nggak mind map yang apa aja, ringkas-ringkas aja, teori ada 7, nah, selesai aja mind map Anda, nggak seperti itu. Oke. Nah, apa aja inti teorinya, siapa menemunya, tahun berapa, oke, apa ayat Al-Quran misalnya, atau ada teori lain yang mendukung, lengkap buat mind map. Dah? Nggak ada lagi yang ditanyakan menjelang UTS minggu depan? Aman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam